Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun kalian mendengarkan video pembelajaran PPKN ini. Semoga kalian senantiasa sehat dan bahagia selalu. Amin. Pada pembelajaran yang lalu, di part pertama, kita sudah membahas awalan ya. Kalian sudah tahu gambaran apa itu norma dan apa itu aturan di dalam sebuah masyarakat. Kita akan memasuki lebih dalam ya. Kita akan masuk ke norma. Norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pada pembelajaran hari ini tujuannya adalah setelah pembelajaran ini siswa mampu memahami dengan benar norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan. Hari ini kita akan membahas yang pertama adalah konsep munculnya norma, kedua pengertian norma, tiga fungsi norma, empat tujuan norma, dan terakhir yaitu macam-macam norma. Oke, kita akan memasuki yang pertama yaitu konsep munculnya norma. Di sini kalian bisa melihat buku paket kalian ya di halaman 34 sampai 36. Nah, di situ kan berisi tentang cerita ya. Jadi Ibu berikan konsepnya ini seperti ini, yaitu jadi manusia itu mempunyai dua ya, yaitu sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial. Jadi ada istilahnya dua jiwa ya, jiwanya yang menjadi individu dan yang satunya menjadi sosial. Nah, untuk makhluk sosial itu sendiri menurut Aristoteles yaitu filsafat bangsa Yunani bahwa manusia itu adalah zoon politikon, artinya manusia selalu hidup berkelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, ini disebut juga manusia sebagai makhluk sosial. Tapi manusia juga disebut juga makhluk individu karena manusia juga punya keinginan-keinginan individu, kepentingan-kepentingan individu. Ya. Terus kemudian di dalam sebagai makhluk sosial, berkelompok, bermasyarakat, pasti di situ juga ada keinginan dan harapan bersama atau bisa disebut dengan kepentingan bersama. Jadi ini kepentingan individu dan kepentingan bersama itu menyatu jadi satu ya, bersatu. Kemudian terjadi yang namanya perbedaan kepentingan. Nah, ini nanti kalau perbedaan kepentingan ini saling antara kepentingan bersama dan kepentingan pribadi terus saling bentrok, saling ini terjadi gesekan ya dalam masyarakat, itu nanti akan terjadi konflik. Nah, untuk mengurangi terjadinya konflik, maka dibutuhkan norma untuk mengaturnya. Jadi kalian bisa melihat antara dua orang saja ya, saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Di situ juga akan terjadi yang namanya aturan main saat kita berkomunikasi. Begitu juga kalian ketika kalian main bersama teman-teman kalian, pasti kalian juga tidak asing dengan aturan-aturan. Aturan itu bisa karena aturan yang memang aturan mainnya seperti itu. Jadi mencontoh dengan misalkan mainan congklak ya, mainan congklak itu kan bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, aturannya itu sudah dari sejak dulunya ada, terus kemudian diikuti, atau karena dua orang itu sudah berkesepakatan gitu, aturannya seperti ini. Jadi di sini norma itu dibutuhkan untuk mengatur supaya terjadi yang namanya ketertiban, bukan terjadi yang namanya konflik ya. Oke, selanjutnya pengertian norma, aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Terus kemudian ini ada catatan ya, istilah norma berasal dari bahasa Inggris norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab kaidah
yang berarti hukum. Norma merupakan institusionalisasi nilai-nilai yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan berhadapan dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Jadi norma ini, institusionalisasi ini maksudnya ini institusi ya, ini berarti disahkan dalam sebuah kelompok ya. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang pas, ideal itu ya sesuai dengan harapan dan keinginan bersama yang menjadi sebuah kebaikan yang mereka percaya dalam kelompok itu sebagai sebuah kebaikan, keluhuran, bahkan kemuliaan. Nah, keluhuran, kebaikan, kemuliaan itu kan berhadapan langsung dengan nilai-nilai buruk, tidak luhur atau tidak mulia. Fungsi norma. Terdapat beberapa fungsi norma, antara lain yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Jadi, pengendalian ini supaya kita tingkah lakunya itu ada batasannya ya, dikendalikan. Jadi bukan berarti dikendalikan kita lemah, bukan. Maksudnya dikendalikan itu agar kita tetap mampu mencapai kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan masing-masing. Harapan individu atau kepentingan individu bisa tercapai, kepentingan bersama pun bisa tercapai. Tujuan norma yaitu melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini tujuannya itu ya untuk mencapai ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Ini juga nanti kedamaian juga termasuk kerukunan ya. Jadi ketertiban, kedamaian, kerukunan, dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita akan memasuki macam-macam norma yang ada di masyarakat ya. Kemarin sudah Ibu jelaskan sedikit ya. Nanti kita ini lebih membahasnya dari satu persatu. Ini ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum. Norma kesusilaan, yaitu pengertiannya peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ini sumber norma dari hati nurani manusia. Terus kemudian sanksi norma yaitu menyesal, hidup tidak tenang, merasa bersalah, depresi hingga stres. Terus kemudian untuk penguat hati nurani itu sendiri adalah kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik yang diberikan dalam keluarga maupun di sekolah itu akan membentuk kalian menjadi orang yang selalu mengikuti hati nurani. Terus kemudian didukung juga dengan norma agama dan juga norma hukum. Oke, untuk pelemah hati nurani itu biasanya adalah kebiasaan melakukan hal buruk, kurangnya pendidikan agama, dan lemahnya norma hukum. Jadi hati nurani itu sendiri juga butuh dikuatkan ya. Kalau orang dengan kebiasaan buruk terus kemudian tidak diberikan pendidikan agama di keluarga maupun di sekolah, dan juga tidak diberikan pengetahuan tentang norma hukum, dan juga lemahnya norma hukum di dalam suatu negara. Jadi orang itu untuk melakukan sebuah keburukan jadi mudah ya kan? Karena semakin lama hati nurani itu semakin tidak didengarkan. Jadi suara di dalam hati itu semakin kecil, mengecil, dan akhirnya menghilang. Jadi orang itu akan kehilangan rasa simpati dan empati. Terus tidak merasa bersalah dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang melupakan atau tidak mendengarkan hati nurani. Oke, selanjutnya norma kesopanan. Pengertiannya norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sumber norma itu dari budaya masyarakat ya. Jadi budaya ini adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat di dalam mengatur kehidupan kelompoknya.
Jadi ini nanti disesuaikan dengan budaya masing-masing dalam masyarakat itu. Jadi nanti norma kesopanan bangsa Indonesia tidak sama dengan norma kesopanan yang ada di Jepang misalkan. Terus kemudian sanksi norma dikucilkan, diejek, dijauhi hingga dikeluarkan dari masyarakat tertentu. Penguatan dari norma kesopanan ini adalah memberikan sanksi yang melanggar dan pujian bagi yang melaksanakan dengan baik. Nah, penguatannya ini biasanya dilakukan oleh masyarakat ya, atau dalam sebuah keluarga nanti sanksinya seperti itu ya kan, dijauhi, diejek dan lain sebagainya. Terus kalau pujian biasanya kalian akan dipuji sebagai anak yang baik, sebagai anak yang berperilaku baik dan bisa diterima yang jelas di dalam sebuah masyarakat itu. Terus yang menjadi pelemah dari norma kesopanan ini adalah masuknya budaya lain. Jadi misalkan budaya barat ini masuk ke Indonesia, nanti juga akan melemahkan norma kesopanan. Nah, sekarang kan kita bisa melihat banyak sekali anak-anak muda yang tidak mencerminkan nilai kesopanan, misalnya kan contohnya dalam berpakaian ya kan. Kita dalam berpakaian yang biasanya budaya timur itu adalah tertutup, terus kemudian masuk budaya barat ya kan, sedikit-sedikit terbuka ya kan, pakaiannya yang kurang bahan atau yang bagaimana itu ya. Jadi sebenarnya norma kesopanan ini kan adalah tata cara kita bertamu, contohnya tata cara kita berpakaian, tata cara kita makan, tata cara kita menghormati orang yang lebih tua. Itu juga termasuk dalam norma kesopanan. Nah, kalau masuknya budaya lain inilah yang mengancam norma kesopanan itu. Norma agama ya, selanjutnya norma agama, pengertiannya sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sumber norma itu bisa dari kitab suci dan wahyu Tuhan. Sanksi norma, siksaan neraka bagi yang melanggar dan nikmat surga bagi yang menaati. Penguatannya ini ya diberikan pendidikan agama baik di lingkup keluarga, sekolah dan masyarakat. Terus pelemahannya itu bisa tidak dilandasi dengan iman atau percaya atau keyakinan akan hukuman neraka dan nikmat surga. Jadi norma agama ini memang dilandasi dengan keyakinan dan kepercayaan, iman ya. Jadi kalau kalian tidak punya iman, rasa percaya dan berkeyakinan, ya sudah, berarti dalam konteks kalian beragama jadi berkurang. Nah, caranya untuk menguatkan itu ya dengan cara ini, pendidikan agamanya itu masuk dalam keluarga, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kalau di masyarakat itu sendiri contohnya ya biasanya itu dengan sholat berjamaah bisa kalau untuk agama Islam, atau untuk yang Kristen itu beribadah bersama-sama di gereja ya. Terus ada event-event perayaan besar keagamaan, itu juga dalam rangka memperkenalkan kalian terhadap norma agama. Selanjutnya yang terakhir yaitu norma hukum. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Nah, ini yang jelas adalah sifatnya memaksa. Biasanya kalau norma hukum itu adalah tertulis ya. Kalau misalkan untuk norma agama itu memang tertulisnya di kitab, kalau ada kitabnya. Terus kalau untuk norma kesopanan dan kesusilaan itu memang tidak tertulis ya. Jadi kalau norma hukum ini jelas tertulis dan bersifat memaksa. Sumber norma itu dari badan-badan resmi negara. Sanksi norma, denda, dan penjara. Penguatan dibantu oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Jadi dikuatkan dengan adanya penegak hukum. Penegak hukum ini yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Terus kemudian apa yang membuat lemah norma hukum? Adanya uang sogok atau suap dan lemahnya para penegak hukum. Jadi sering ya terjadi kalau misalkan untuk pengurangan penjara nanti dikasih uang segini ya kan. Terus adanya banyak kemudahan-kemudahan, yang penting ada uangnya ya kan. Terus lemahnya penegak hukum ya, lemahnya penegak hukum ini mungkin
dari segi persenjataannya kurang ya kan, bisa jadi makanya polisi ini kan juga diberikan salah satu bentuk penguatan yaitu diberi senjata. Nah, ini kan untuk memberikan apa ya, efek ada rasa takut dari orang yang ingin melanggar. Oke, sekarang kalian buka tabel 2.2 halaman 45 sampai 46. Nah, di situ ada aspek informasi ya. Aspek informasinya itu ada norma, tujuan norma, macam norma, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nanti di uraiannya silakan kalian jelaskan di situ apa itu norma, apa tujuan norma, terus macam-macam norma itu apa saja, terus kemudian norma kesusilaan itu dijelaskan pengertiannya, terus sumbernya, terus sanksinya, dan seterusnya. Ya, terima kasih. Ibu cukupkan pembelajaran PPKN hari ini. Nanti tugasnya kalian bisa kirim lewat Japri WA atau bisa juga lewat Google Classroom. Nanti Ibu akan upload tugas tabel 2.2 di Google Classroom. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.